Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dalam episode kali ini saya akan menceritakan sebuah episode Donghua kembali. Dan kali ini saya akan mereview episode pertama dari series Donghua, Broad Swordsman. Dan agar tidak bertele-tele lagi seperti biasanya, mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah meteor yang menimpa sebuah lembah, yang ternyata meteor tersebut merupakan seorang raja iblis banteng yang berusaha menyelinap ke dunia Wuxia. Di sana kemudian terlihatlah 3 orang pemimpin dari beberapa aliran yang bersiap untuk melawan si iblis banteng, dan yang memimpin mereka adalah pemimpin faksi pedang Chao Qingku, Hui Choi sebagai biksu, Yan Zong sebagai pemimpin aliran cendekiawan, dan Liang Li sebagai pemimpin aliran Taoisme. Chao Qingku kemudian mencoba menyerang lebih dulu untuk membunuh si iblis. Namun saat ia menyerang, si iblis mengeluarkan kekuatan yang mirip seperti laser yang menembus dari dalam kepalanya untuk menyerang Chao. Yan Zong kemudian mengeluarkan sebuah alat dan melemparkannya ke atas untuk menyerang si iblis banteng. Namun dengan mudahnya si iblis kemudian menghancurkan kurungan tersebut dengan pedang yang ia punya. Tak berhenti di situ, Liang Li pun juga mencoba untuk menyerang si iblis saat itu juga. Namun nampaknya si iblis terlalu kuat untuk mereka lawan, hingga kemudian si biksu turun tangan untuk melawan si iblis. Mirip dengan animasi Naruto, karena si biksu menggunakan sebuah Susanoo berwarna kuning terang yang seketika ia gunakan untuk melawan si iblis. Dan benar saja tampaknya si iblis tak mampu untuk membendung kekuatan Hui Chou, yang kemudian digabunglah kekuatan mereka semua pada Chao Qingku untuk melawan si iblis. Si iblis yang nampaknya sangatlah kuat, nampaknya kini dengan bergabungnya semua kekuatan orang-orang tersebut, ia pun terlihat tak berdaya seketika itu juga. Dan semua hal tadi ternyata hanyalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Li Fuyao dalam sebuah bar pada orang-orang, dan ia meminta jatah jika cerita tersebut mau dilanjutkan. Hingga kemudian datanglah seseorang yang melaporkan bahwa seorang wanita bernama Gu Yuan, murid dari Akademi Yanling, sedang mencari Li Fuyao. Benar saja kemudian datanglah wanita tersebut dan membuat Li Fuyao kemudian berlari meninggalkannya. Namun nampaknya si Gu Yuan tak kalah cepat dari Li Fuyao, yang kemudian Gu Yuan mengatakan bahwa Akademi Yanling sedang mencari talenta muda dan ia menyuruh Li Fuyao untuk ikut. Karena menolak, Gu Yuan kemudian tak sengaja membuat Li Fuyao terlempar dengan tangannya sendiri. Dan karena serangan tersebut, terjadilah cekcok dan perdebatan kecil di antara mereka setelahnya. Li Fuyao yang telah sampai dalam ranah Zixing kelas 1 dan menguasai api putih aliran cendekiawan membuat Gu Yuan cukup terkejut. Meskipun Gu Yuan saat ini sudah ada dalam ranah Zixing kelas 3. Dan tak lama setelahnya terjadilah pertempuran kecil di antara keduanya. Di sebuah tempat berbeda kemudian terlihatlah seorang iblis wanita bernama King Huai yang dihadang beberapa pria yang memaksa King Huai untuk kembali ke Akademi Yanling. King Huai yang tak mau menurut begitu saja membuatnya harus menghajar kedua orang tersebut dengan kekuatannya sendiri. Keduanya juga tak mau menyerah untuk melawan King Huai dan membuat mereka mengeluarkan semua kekuatan yang mereka punya. Namun mereka dibantai oleh King Huai, yang kemudian datanglah Paman Yan Yu yang seketika menghentikan amukan King Huai. Paman Yan Yu kemudian mengaktifkan sebuah formasi senjata yang membuat King Huai cukup ketakutan. Hingga kemudian formasi senjata tersebut mengelilingi King Huai dan berhasil menahan King Huai agar tak bergerak. Dalam situasi tersebut, Paman Yan Yu pun menyerang King Huai seketika hingga King Huai terkapar dan tak berdaya. Dan lalu King Huai pun mengeluarkan jurus terakhirnya untuk berlari dari kejaran Paman Yan Yu. Sementara Li Fuyao kini terlihat ia tengah berada di sebuah jembatan seorang diri dan menikmati indahnya pemandangan. Hingga kemudian King Huai pun menghampiri Li Fuyao dan meminta agar Li Fuyao menolong ia yang saat ini sedang terluka parah. Singkat cerita, King Huai yang sedang terluka kini ia sedang terbaring lemah di kediaman Li Fuyao.
Li Fuyao kemudian mencoba memeriksa keadaan King Huai hingga terjadi kesalahpahaman yang membuat Li Fuyao diserang oleh King Huai. Hingga Li Fuyao kemudian memarahi King Huai karena King Huai sudah seenaknya menyerang Li Fuyao yang telah terang-terangan menyelamatkan King Huai saat ia sedang terluka parah. Hingga tak lama setelahnya King Huai kembali tak sadarkan diri dan membuat Li Fuyao harus membawanya ke atas ranjang kembali. Dan secara kebetulan Li Fuyao pun menyadari bahwa King Huai adalah seorang iblis. Namun ia tak mempermasalahkannya dan malah meminta King Huai untuk tetap beristirahat dan menghindari kejaran murid Akademi Yanling. 你是妖吧？你怎么？嗨，我哪算什么修士啊？好了，你伤得不轻，炎灵学宫要杀的人，我李富瑶必。 Sementara Yan Yu kini sedang bersama dengan Gu Yuan yang tadi telah menyerang Li Fuyao, dan ternyata Gu Yuan tersebut adalah murid dari Yan Yu. Dan kedatangan Gu Yuan ke sana adalah untuk melaporkan bahwa Li Fuyao telah menyerang dirinya. Dan dikatakan bahwa untuk menyerang Gu Yuan, Li Fuyao telah menggunakan kekuatan dari 3 aliran berbeda dan membuat Yan Yu cukup tercengang akan kemampuan Li Fuyao karena dikatakan banyak orang yang mati akibat mempelajari kekuatan dari 3 aliran tersebut. Gu Yuan yang menanyakan hal apakah yang telah terjadi pada Li Fuyao dan tentang kebencian Li Fuyao pada Akademi Yanling membuat Yan Yu mengatakan bahwa Li Fuyao dan Akademi Yanling sama-sama tak mempunyai kebencian apalagi sampai bermusuhan. Dan kini terlihatlah seorang wanita dari ras rubah bernama Huan yang sedang membaca sebuah dongeng dengan asyiknya dalam sebuah hutan. Hingga kemudian ia pun menyadari bahwa sedang ada yang mengawasi dirinya di area di sekitarnya. Dengan waspada ia pun kemudian memperhatikan area di sekitarnya untuk menemukan si penguntit. Hingga kemudian ia pun menemukan sebuah benda yang ditinggalkan oleh si penguntit dan membuatnya amat curiga. Sementara Li Fuyao kini terlihat ia sedang meregangkan otot-ototnya dan ia seolah bangga dengan peningkatan kekuatan yang ia punya hingga ia menguasai 3 aliran berbeda hanya dalam waktu 1 hari. Yang kemudian ia pun mencoba semua aliran yang ia bisa yang kemudian langsung berhasil saat itu juga. Namun yang dikatakan Yan Yu benar adanya bahwa kekuatan 3 aliran tersebut sangatlah berbahaya. Hingga Li Fuyao pun kemudian batuk dan mengeluarkan darah karenanya. Li Fuyao yang sedang menahan rasa sakit kemudian datanglah seekor ayam peliharaannya yang bernama Xiaoqi yang langsung berkokok hingga tiba-tiba tubuh Li Fuyao pulih seketika dan membuatnya cukup keheranan karenanya. Dan di tempat berbeda, kemudian terlihatlah seorang kakek-kakek bernama Bayu yang sedang memancing di sebuah sungai. Yang kemudian datanglah seorang pemuda bernama Chen Song dan meminta bantuan pada kakek Bayu untuk memasukkan ikan tangkapannya dalam karung. Namun kakek Bayu tak menghiraukan hingga si ikan kabur dan membuat Chen Song menyerang kakek Bayu dengan kekuatan yang ia punya. Kembali pada kediaman Li Fuyao kembali, kini terlihat Li Fuyao tengah tertidur dengan King Huai yang juga masih ada di sana. Hingga kemudian pagi hari pun tiba dan Li Fuyao pun memasak air untuk ia konsumsi. Dan setelahnya ia pun menangkap ikan sebagai sarapannya, tak lupa juga beberapa makanan lain ia dapatkan untuk ia berikan pada si ayam. Di dalam sana kemudian terlihatlah King Huai yang kini sudah terbangun dari tidurnya. Dan ia mengatakan bahwa dirinya kini belum sembuh total jika ia tak mengonsumsi rumput embun. Saat Li Fuyao menanyakan seperti apa bentuk rumput embun tersebut, kemudian King Huai pun menunjukkan gambar rumput tersebut pada Li Fuyao. Dan setelah melihat gambar rumput tersebut, Li Fuyao pun bergegas pergi ke Gunung Hou untuk mendapatkan rumput embun. Namun saat sampai di sana, ia pun kemudian mendengar teriakan orang yang meminta tolong padanya. Ia pun seketika itu juga menuju ke arah suara yang kemudian ia pun menjumpai Huan, si wanita dari ras rubah tadi. Dan ia meminta tolong sebenarnya hanya untuk main-main saja. Li Fuyao yang memarahi tingkahnya membuat Huan berniat untuk memakan Li Fuyao di tempat tersebut. Li Fuyao seolah pasrah jika ingin dimakan oleh si iblis rubah, namun sebenarnya ia berniat menyerang si iblis dengan kekuatannya. Menyadari kekuatannya tak kunjung keluar, ia pun membicarakan tentang murid aliran Taoisme Liang Xi sedang menuju ke sana agar si iblis menunda untuk memakan Li Fuyao.
Menyadari ia sedang dibohongi oleh Li Fuyao, Huan pun seketika mengejar Li Fuyao. Kekuatan Li Fuyao yang tak kunjung muncul membuat Li Fuyao terus-terusan berlari agar tak dimakan Huan. Hingga kemudian ia pun menggunakan trik lain untuk mengelabuhi Huan. Dan saat Huan lengah, Li Fuyao pun berlari ke arah tebing hingga hampir saja ia terjatuh. King Huai yang sedang berkultivasi kemudian jatuhlah sebuah buku yang kemudian membuat King Huai penasaran untuk melihatnya. Dan ternyata isi buku tersebut memuat tentang semua ilmu yang telah dipelajari Li Fuyao secara otodidak. Ayam Shaoqi yang terlihat tengah memakan buah apel membuat King Huai merasa lapar melihatnya. Hingga kemudian ia pun mencoba menangkap si ayam untuk ia makan, meski sebenarnya Li Fuyao telah melarang King Huai agar tak melukai ayam kesayangannya. Setelah berlarian ke sana kemari, ayam Shaoqi pun mengeluarkan kokokannya yang kemudian ia pun berlari kembali agar tak dimakan oleh King Huai. Sementara Li Fuyao kini tengah bergelantungan di atas tebing dan kini ia terlihat hampir saja terjatuh. Yang kemudian ia pun meraih kaki Huan agar tak terjatuh dan terhempas menghantam tanah. Dan episode pertama dari Proud Swordsman kali ini berakhir di sini guys. Nantikan episode berikutnya dan jangan lupa untuk berikan komentar serta masukan Anda. Tekan tombol like-nya serta tak lupa padamkan tombol subscribe-nya juga ya guys. Seperti biasa terima kasih dan juga matur sakalangkong.